Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar lebih lanjut lagi tentang penggunaan can dan will, karena saya lihat kemarin banyak sekali yang masih belum paham. Jadi saya akan memberikan kalian latihan lagi agar lebih paham. Di sini saya akan menjelaskan soal yang akan kalian kerjakan nanti, yang akan saya share di Google Classroom. Jadi ini saya akan memberi contoh melalui PowerPoint. Nanti kalian agar lebih mudah untuk mengerjakannya. Nah, nanti di soal di Google Classroom nanti akan seperti ini, sama seperti yang saya contohkan. Jadi ada sebuah pernyataan dari seseorang. Di sini saya kasih contoh seperti ini, Mrs. Harum. I'm very proud of Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Yang artinya, saya sangat bangga kepada Siti. Sekarang dia bisa membantu saya melakukan pekerjaan rumah sebelum dia berangkat ke sekolah. Dia bisa bangun lebih awal sendiri. Ini artinya dari pernyataan pertama ini. Nah, soalnya ini, according to Mrs. Harum, yang artinya berdasarkan atau menurut Ibu Harum, A. Siti can help her with the housework before she goes to school. Ini jawabannya. Ini pertanyaannya hanya ini, according to Mrs. Harum. Jadi, menurut Ibu Harum itu Siti kayak apa sih? Berdasarkan pernyataan Miss Harum di sini tadi, berdasarkan pernyataan Bu Harum di kalimat ini, Siti itu kayak apa toh, gitu kan? Nah, tugas kalian yaitu menjawab Siti itu seperti apa berdasarkan Bu Harum, berdasarkan penuturan Bu Harum di sini. Yang pertama, bisa dikatakan kalau Siti bisa membantu Bu Harum melakukan pekerjaan rumah sebelum dia berangkat ke sekolah. Bisa diambil dari sini. Siti can help her. She ini adalah kata ganti dari Siti. Kan Siti itu perempuan. She ini kata ganti perempuan, kata ganti orang perempuan. Jadi pakai she di sini. Di sini bisa pakai Siti karena yang diomongkan Siti, yang diomongkan oleh Bu Harum ini Siti. Jadi di sini pakai Siti. Siti bisa membantunya, help her, membantunya. Membantunya siapa? Membantu Bu Harum. Her ini yang dimaksud her ini, her dia, membantunya, nyanya Bu Harum. Her itu objek untuk perempuan, her. Makanya pakai her. Siti can help her with the housework before she goes to school. Tinggal meneruskan dari sini. Siti bisa membantunya. Mi kan ini Mi yang ngomong Bu Harum, jadi diganti her, membantunya. Karena ini sudah bukan Bu Harum lagi yang ngomong di jawaban ini. Ini seolah kita yang ngomong, jadi orang ketiga. Jadi kita menyebutnya dengan membantunya. With the housework before she goes to school. Ini diteruskan sama. Yang kedua bisa dengan kita menjelaskan kalau Siti itu ini, she can get up early herself. Dia bisa bangun lebih awal sendiri. Jadi di sini dijawab juga, she can get up early by herself. Dia bisa bangun lebih awal. Gitu. Ini untuk yang contoh can. Nanti kalian akan menemukan soal penggunaan can dan penggunaan will. Nah, yang kedua ini soal untuk penggunaan yang will. Penggunaan kata will. Di sini ada soal seperti ini. Sebuah pernyataan dari Adnan. My mom is out of town today. My dad is also very busy. But he will come to my school to collect my report. Yang artinya,
Ibuku keluar kota hari ini. Ayahku juga sangat sibuk, tapi dia akan datang ke sekolahku untuk mengambil rapor. Ini menurut Adnan ya, ini Adnan yang ngomong. Nah, soalnya ini. According to Adnan, atau berdasarkan, atau menurut Adnan, ini menurut kita, Adnan itu ngomongin siapa di pernyataannya. Dia ngomongin mamanya, dan dia juga ngomongin papanya. Nah, karena kita mencontohkan penggunaan kata will, jadi yang ada will-nya saja ini kalimat ketiga, but he will come to my school to collect my report. He, di sini he ini kata ganti laki-laki, yang otomatis he di sini pasti ngomongin ayahnya karena kata ganti laki-laki. Juga karena setelah ngomongin papanya, dia langsung ngomong dia. Otomatis dia ini merujuk ke kalimat sebelumnya, yaitu ayahnya. Jadi, ini yang akan kita pakai untuk sebagai jawaban. According to Adnan, menurut Adnan, ayahnya akan datang ke sekolahnya untuk mengambil raport. Jadi jawabannya bukan he will come to my school to collect my report, bukan. Jawabannya bukan langsung ambil dari kata ini. Bukan langsung ambil dari kata ini, bukan. Bentar. Bukan langsung ambil dari kata he will come to my school to collect my report, bukan. Disesuaikan dulu artinya dengan sudut pandang dari kita, dari orang ketiga dari kita yang baca. Dari kita yang baca, menurut Adnan, ayahnya akan datang ke sekolahnya Adnan untuk mengambil raport. Jadi kita bahasa Inggriskan dengan seperti ini. His dad will go to school to collect his report. His dad, ayahnya siapa? Ayahnya Adnan. Kenapa aku nggak pakai langsung he will come to my school? Karena ini kan yang ngomong Adnan. Nah, ini yang berdasarkan kita, menurut kita, bukan menurut Adnan lagi jawabannya, tapi jawabannya menurut kita. Jadi kita pakai his dad will go to school to collect his report. His dad, ayahnya, pakai his karena kepemilikan dari kata ganti kepemilikan untuk laki-laki itu his. Ayahnya siapa? Ayahnya Adnan. Adnan ini laki-laki, makanya pakai his. Nah, setelahnya sama. His dad will come to school, sama. Ini will go to school juga sama. To collect his report. To collect my report. Di sini to collect my report. Tapi di sini jawabannya yang benar to collect his report karena ini menurut kita. Diartikan bahasa Indonesianya, ayahnya akan pergi ke sekolah untuk mengambil raportnya. Ini sebenarnya raportnya. Raportnya siapa? Raportnya Adnan. Gitu, bukan langsung dikopas ya, bukan langsung oh ini jawabannya ada will. Pokok ada will ini jawabannya. Jangan terburu-buru, disesuaikan dengan artinya dulu menurut sudut pandang kita. Gitu, bukan menurut Adnan ya. Menurut Adnan lagi, paham? Paham ya sampai saat ini. Nah, ini saya kasih contoh yang lain. Ini ada soal Gunawan. Ini yang ngomong Gunawan. My uncle paints his own house. When he has time, he will paint our house too. Yang artinya, pamanku mengecat rumahnya sendiri. Ketika dia punya waktu, dia akan mengecat rumah kita juga. Jawabannya, according to Gunawan, berdasarkan atau menurut Gunawan, ini kita ya yang melihat sebagai orang ketiga, ayahnya akan mengecat rumah mereka ketika dia sudah punya waktu. Jadi kita jawabnya, his uncle, pamannya Gunawan, akan ini, he will paint our house too. Berarti kan yang ini jawabannya. Pamannya akan mengecat their house. Karena kenapa kok pakai their house?
jawabannya, karena di sini our house. Our house artinya rumah kita. Ini yang ngomong Gunawan. Kalau yang ngomong kita, masa rumah kita? Bukan dong. Ngomongnya rumah mereka gitu. Karena kan kita bukan keluarganya Gunawan, bukan siapa-siapanya Gunawan juga. Kita orang lain. Jadi kita ngomongnya mereka, bukan kita. Gitu. Kita kan tidak ikut dalam urusannya mereka gitu, urusannya pamannya Gunawan dan Gunawan gitu. Jadi pakai their artinya rumah mereka, their house. Ini kepemilikan untuk mereka. Mereka kan bahasa Inggrisnya they. Kalau kepemilikan mereka itu their. Jadi their house when he has time. Kenapa saya tambah when he has time? Seperti dibalik ya. Di sini when he has time, he will paint our house too. Di sini. Jawabannya seperti dibalik. Ini dulu, terus ini. When he has time. Karena kalau di bahasa Indonesia kan itu masuk akal. Jadi bahasa Indonesianya akan seperti pamannya akan mengecat rumah mereka ketika dia sudah punya waktu. Kalau hanya jawabannya pamannya akan mengecat rumah mereka saja itu kurang masuk. Iya benar, sudah benar. Kalau berdasar menurut Gunawan, pamannya akan mengecat rumah mereka gitu. Cuman akan lebih jelas, kalimat itu maksudnya gimana? Itu dikasih ketika dia sudah punya waktu gitu. Dan itu pasti akan mengecat gitu. Ketika dia sudah punya waktu, ini dianya siapa? Dianya uncle-nya Gunawan. Tuh. Jadi agar jawabannya masuk akal dan nyambung ketika diartikan ke bahasa Indonesia, maka ditambahi dengan when he has time. When he has time, ketika dia sudah punya waktu. Nah, itu berlaku nanti untuk soal-soal yang akan saya share di Google Classroom habis ini. Tinggal lihat saja setelah kalian mendengarkan penjelasan saya, pokoknya disesuaikan menurut sudut pandang kita sebagai yang melihat, sebagai orang lain yang tidak ikut percakapannya, itu disesuaikan artinya ke bahasa Indonesia. Jadi tidak serta-merta langsung ini jawabannya ada will-nya, berarti ini jawabannya. Tidak. Harus sesuai dengan bahasa Inggrisnya. Maksud saya sesuai dengan arti bahasa Indonesianya itu masuk akal kalau diartikan. Gitu. Paham ya? Bila ada pertanyaan, silakan tanya di WhatsApp group. Jangan japri, agar semua teman-temannya bisa baca dan tidak ada yang maksudnya menghindari pertanyaan berulang. Oke? Baik, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.